Salam bagi kita semuanya, Ibu Bapak, Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 23 Maret 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nas firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Tema khotbah kita, bertobat agar tidak binasa. Tentu bahwa bagi Tuhan terus menantikan pertobatan manusia dari segala perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau pertobatan dari segala dosa dan balik kepada Bapa, kepada Allah, untuk melakukan segala kehendak Allah di dalam hidupnya. Di dalam nas firman ini kita melihat bahwa ada orang-orang Galilea yang datang menjumpai Yesus dan menjelaskan apa yang mereka pahami, apa yang mereka mengerti, dan pola pikir mereka memandang sesuatu yang mengenaskan. Mereka memberitahukan bahwa persembahan yang dipersembahkan oleh orang Galilea, bahwa itu dicampurkan dengan darah korban. Saudara-saudara, bahwa pemahaman mereka, kalau ada orang yang mati dengan tidak wajar atau mati mengenaskan, misalnya mati karena dibunuh, mati karena kecelakaan, mati karena bencana, malapetaka yang datang kepadanya, bahwa pemahaman mereka bahwa orang yang mati itu, bahwa dosanya sangat besar. Mereka menganggap bahwa itu adalah hukuman daripada Allah. Mereka mati demikian karena itu hukuman dari Allah. Dan bukan hanya pemahaman orang Galilea yang seperti itu, tetapi banyak juga memahami hal-hal seperti demikian pada zaman ini. Jika ada orang yang mati mengenaskan, maka banyak orang membicarakan bagaimana kehidupannya selama ini, bagaimana perilakunya selama ini. Misalnya ada yang tertabrak kereta api, maka akan banyak muncul dari para netizen, kita katakan bahwa itu adalah karena dosanya, itu adalah karena perilakunya, itu adalah karena perbuatannya, sehingga hal itu bisa terjadi. Saudara-saudara, satu hal yang
perlu kita ketahui bahwa kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana cara mati kita, cara mati manusia itu. Dan kita tidak boleh memikirkan dan memahami bahwa orang yang meninggal dengan tidak wajar itu adalah karena dosa. Dan itulah yang dijelaskan oleh Yesus dalam nats khotbah kita pada saat itu. Yesus menyampaikan kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Yesus menjawab, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus tidak menjelaskan dengan terperinci bagaimana cara orang mati. Tetapi yang Yesus jelaskan bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada mereka supaya pemahaman itu tidak melekat selalu dalam dirinya. Tetapi yang lebih penting yang harus mereka perbuat, yang harus mereka kerjakan adalah bertobat. Pertobatan akan membawa kita kembali menghubungkan kita dengan Tuhan. Pertobatan akan menghancurkan jurang pemisah antara kita dengan Tuhan, menghancurkan dosa, menghancurkan perbuatan yang tidak benar, menghancurkan segala kejahatan-kejahatan yang ada di dalam diri kita, sehingga hubungan kita kembali pulih kepada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, pertobatan berarti ada perubahan. Dalam bahasa Yunani metanoia, ada perubahan sikap, perubahan pikiran, perubahan perilaku, dari yang jahat menjadi baik, dari yang memberontak dan melawan perintah Allah menjadi penurut Allah dalam hidup. Saudara-saudara, Yesus juga menjelaskan tentang yang terjadi di Siloam, bahwa ada 18 yang ditimpa oleh menara dekat Siloam dan mereka meninggal. Lalu Yesus mengatakan, sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Yesus mengatakan, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa akan cara demikian. Saudara-saudara, cara kita supaya tidak binasa adalah bertobat. Bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Bertobat berarti bahwa kita memiliki perubahan. Bertobat berarti bahwa kita menerima Yesus dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Bertobat berbalik dari kehidupan yang lama atau dari cara lama ke arah yang baru di dalam iman kepada Kristus dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh terlalu cepat untuk menilai. Dan kita tidak boleh terlalu cepat untuk memahami bahwa orang yang meninggal dengan cara tidak wajar menurut kita, bahwa itu adalah karena dosa. Kita tidak boleh menghakimi. Tetapi yang lebih penting dari kita adalah bahwa kita harus bertobat, bahwa semua orang akan mengalami kematian. Sekalipun bahwa tidak seorang pun manusia mengetahui bagaimana dan cara dan di mana dia mati. Tetapi yang lebih utama, bahwa selagi kita masih hidup, selagi kita belum meninggalkan dunia ini dengan cara mati,
bahwa yang lebih utama dari kita adalah bahwa kita bertobat, mengalami perubahan, supaya kita dekat kepada Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menerima Tuhan adalah bertobat. Biarlah kita bertobat dari kehidupan kita. Jangan terlalu gampang dan terlalu cepat menghakimi. Orang menderita, orang mengalami kematian, jangan langsung kita katakan bahwa itu adalah karena dosa. Yesus mengatakan, tidak itu yang lebih utama yang mau dibahas. Tidak itu yang lebih utama yang harus kita perbincangkan. Tetapi yang lebih utama bagaimana kita orang yang hidup ini supaya kita mengalami pertobatan. Maka kapanpun dan dimanapun kita harus mati, maka kita sudah bertobat. Kita sudah siap. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena pertobatan. Ibu Bapak Saudara, melalui firman ini bahwa kita diajak untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bertobat itu berarti kita kembali ke jalan yang benar, menghindari diri dari segala apa yang membuat kita cemar di hadapan Tuhan. Kapan pertobatan itu dimulai? Dimulai dari sekarang. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hati, dimulai dari pikiran, dan kita berubah menjadi manusia yang diperbaharui oleh Tuhan. Maka kita akan memperoleh kasih karunia, yaitu keselamatan. Saudara-saudara, yang kedua, marilah kita bertobat. Bertobat berarti kita menerima di dalam iman kita bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita yang dapat mengubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru, dan kita mengenakan manusia baru di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bahwa pertobatan itu harus terlihat jelas, bahwa pertobatan itu mengubah hati, mengubah pikiran. Pertobatan itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan, sehingga terlihat jelas bahwa buah dari pertobatan itu bahwa kita telah berubah. Aku bukan seperti dulu lagi, tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang hidup bersama dengan Tuhan. Hidup yang kumiliki sekarang bahwa itu adalah milik Tuhan. Hidupku bukan milikku, tetapi hidupku adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami dapat mengalami pertobatan dalam setiap hidup kami, dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.